Ada ayat yang sering dibaca, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tapi yattaqi itu beda dengan ittaqu. Yattaqi itu kata kerja aktif, berulang-ulang dan diperbaharui. Maka yattaqillah, siapa yang berusaha memperbaharui ketakwaannya, kesadaran hatinya kepada Allah. Urusan rezeki, urusan masalah itu kita sering stres. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran bertuhan. Jadi kalau kita terjemah dengan tadi, wa may yattaqillah, siapa yang selalu menjaga kesadaran qalbunya dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan, jadikan, ciptakan bagi dia makhraj. Makhraj itu menjadi salah satu istilah dalam ilmu tajwid, yaitu makharij, itu jamak dari makhraj, tempat keluar huruf. Nyambung nggak dengan qaulan sadida? Ini pemaknaan lain, ya. Makhraj, tempat keluar huruf. Ini tafsir, namanya tafsir isyari, tapi dibenarkan oleh para ulama, ya, berdasarkan ilmu-ilmu yang zahir. Makhraj, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf, kalau keluarnya pas, apa bacaannya? Bacaannya disebut mujawwad. Bacaannya bagus, benar Pak Haji? Jadi bacaan yang disebut bertajwid itu bacaan yang memberikan hak kepada huruf, yang memberikan panjang pendeknya, cara bacanya, kaifiat dan sifat-sifatnya sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu dalam ilmu tajwid, ya. Jadi kalau ada imam suaranya bagus tapi bacaannya nggak enak, kita nggak sebut mujawwad, ya. Imam kita sudah suaranya bagus, bacaannya sesuai dengan makharij, itu enak didengar. Udah pernah dengar nggak orang baca Quran tuh kayaknya pakai irama Sunda gitu, irama Jawa, pakai irama Sudes, tapi hurufnya tidak keluar sesuai dengan tempat keluar. Kita enak nggak dengarnya? Kalau yang ngerti enak dengarnya, hambar, ya. Apa maksudnya? Wa may yattaqillah, siapa yang melatih kesadaran hatinya, maka dia jika berbicara Allah jadikan tepat keluar pada tempatnya, ya, tepat keluar pada tempatnya. Ayat ini sering digiring cuma masalah rezeki. Jadi orang itu bertuhan itu urusan duit aja kebanyakan. Oh, kalau bukan urusan duit, urusan masalah, lalu nggak bahas-bahas tentang ayat ini. Itu yang menurut saya boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Itu namanya memperkosa ayat untuk kepentingan yayasan, fundraising, ya, itu nggak pantas. Al-Quran itu jangan jadikan dia berkhidmat kepada kita untuk kepentingan kita, tapi jadikan ayat ini kita berkhidmat mencari maknanya. Ya, sudah banyak teman-teman kita yang di dunia NGO menggunakan ayat ini, benar nggak Pak Haji? Dan kita geli loh dengarnya. Loh kok, ini mulai nih fundraising nih. Ayatnya pasti ini, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi takwa itu bersyarat jadinya. Takwa itu supaya Allah jadikan jalan keluar. Takwa itu supaya Allah kasih rezeki dari pintu yang tidak terbatas. Begitu kan? Padahal maksud ayat ini nggak begitu. Ayat ini global. Ayat ini jelas. Siapa yang yattaqillah, yang takwa, maka Allah akan yaj'al lahu, Allah jadikan bagi dia makhraja, tempat keluar, nur yang sudah dia bangun, yang Allah kemudian hidupkan di dalam kolbunya, keluar dari kata-katanya, dari fikirannya, nanti baru muncul jalan keluar yang zahir, yang batin dulu.
Jadi kajian boleh sama, ayatnya boleh sama, hadisnya boleh sama. Kenapa rasanya beda? Karena ada orang yang Allah jadikan makhraj bagi dia, kata-katanya tepat keluar. Ada orang yang tidak Allah jadikan bagi dia makhraj. Ya, jadi makhraj itu tempat keluarnya kata-kata dan huruf sesuai dengan haknya dan waktunya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia anugerah rezeki min haitsu, dari sekira-kira, la yahtasib, dia tidak perkirakan. Ini urusan duit apa urusan apa ini? Ternyata rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Yang zahir betul, makanan, minuman, anak, pasangan, duit, rumah, kendaraan, pekerjaan, baju, pakaian, fasilitas-fasilitas kesehatan, itu semua disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ayat ini bukan hanya sekedar masalah ini juga masalah rohani. Karena kalau kita baca ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, itu nikmat zahir atau nikmat batin? Ayat itu yang kita baca di surah Al-Fatihah, pasti semua orang bilang ini jalan batin, nikmat batin. An'amta, yang engkau beri nikmat batin. Apa nikmat batin? Yang tidak engkau murkai ya Allah, yang bukan orang-orang yang sesat. Maka tidak dimurkai Allah berarti dapat sayang Allah. Itu nikmat. Jadi nikmat paling besar itu bukan kita yang tadi itu. Ya, jadi yang disebut istidraj itu diberi fasilitas duniawi tapi batinnya nggak diberi. Itu istidraj. Kalau indikatornya apa? Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan, kelalaian. Itu indikatornya. Tapi secara batin isinya apa? Ya, istidraj. Kan orang sering ngomong nih, ini istidraj ini bukan nikmat ini. Istidraj itu zahirnya kamu diberi, batinnya engkau tidak diberi. Itu yang disebut istidraj. Bapak Ibu kalau dapat rezeki, kebayangnya habiskan dulu atau berbagi dulu? Ngabisin dulu ya, itu istidraj. Tapi baru dapat rezeki, kebayangnya apa? Ingin berbagi, itu nikmat. Jadi nikmat istidraj itu tergantung si kolbu itu. Makanya dimulai semuanya dari wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang menjaga kesadaran batinnya kepada Allah, Allah ciptakan bagi dia tempat keluar. Bagi kami dulu itu disebut dengan futuh atau tersingkapnya hijab. Dulu guru-guru kita sering mengajarkan doa ini, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, singkapkanlah bagi kami sebagaimana engkau singkapkan kepada ahli-ahli ma'rifat. Ya. Itu penerjemahan daripada ayat ini ya. Itu surat At-Talaq ayat 2 ayat 3 ya. Bukan 2, 3, ini keliru nomornya dia nih ya. Kemudian surat Al-Anfal ya. Benar, surat At-Talaq ya. Ya, yang terakhir ayat yang boleh baca surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. In ya. Ini diberikan in syartiyah namanya. Jika tattaqullah,
engkau menjaga kesadaran batinmu. Jadi ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika aku bertemu sesuatu persoalan tapi engkau tidak ada, apa jawaban Nabi SAW? Istafti qalbak, tanya qalbumu. Itu mekanismenya apa? Ayat ini, in tattaqullah, jika engkau menjaga kesadaran batinmu kepada Allah, yaj'al lakum, Allah ciptakan di dalam kalbumu furqana, suatu aplikasi baru di dalam diri, namanya aplikasi furqan. Ya, buah daripada orang menjaga kesadaran batinnya kepada Allah disebut furqan, pembeda. Furqana, pembeda antara kebaikan dengan keburukan. Ya. Tidak semua yang benar itu baik disampaikan. Apa maksudnya? Banyak orang menyampaikan sesuatu kebenaran tapi tidak pada tempatnya. Maka kok seharusnya kita terima, tapi nggak enak menerimanya. Apakah semua ilmu dapat dikonsumsi oleh anak-anak kita? Enggak. Ya, sama. Kita juga nggak akan sebarkan semua ilmu-ilmu yang rahasia, ya. Yang kita sebar-sebar itu yang sudah ada dicetakan kitab aja. Cuma karena orang jarang bahas, dikira kita buka rahasia, padahal ada di kitab semua, ya. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Jadi nurullah yang ada di kolbu itu namanya apa? Furqan. Boleh disebut nur furqan, cahaya furqan. Nah, itu yang bikin kita bisa bedain. Selalu isinya positif. Furqan itu positif. Kalau ada khotib agak aneh ngomongnya, kita nggak berprasangka buruk. Wah, ini khotib kurang berkelas nih, jangan ngomong gitu, ya. Cukup katakan, ya Allah, aku lagi diuji nih, orang ngomong jahat aku, orang hate speech, pidatonya mulai ada ujaran kebencian, apakah aku tersulut? Gitu, ya. Saya menikmati aja pas semua khutbah itu. Ya, walaupun gerundel di hati, ya Allah, kenapa khutbahnya begini lagi? Ya. Kok dilalah satu kali saya ditakdirkan sholat pengennya ke kanan, tapi kok sepeda motornya bawanya ke kiri. Kuat aja ke situ. Ternyata Allah ingin kasih tahu nih, Ar-Razi sekarang sudah mulai orang hate speech. Kata hina, kata laknat, kata bodoh itu diulang. Padahal di mimbar suci, kata-kata dia sudah mulai merusak kesucian mimbar. Itu hari Jumat, hari suci, dia mengatakan di hari Jumat hari suci, hari diciptakannya Nabi Adam, hari nur sholawat, tapi saya nggak ketemu tuh nur itu. Tapi itu ujian bagi kita. Apakah kita kemudian mendoakan kebaikan bagi si khotib? Saya cuma doa, ya Allah, tolong titipkan, teteskan nurmu ke dalam kalbu orang ini, ya, sehingga kami yang mendengar ini nyaman, ya. Dan yang paling lucu, ini negeri dilema. Yang mengajarkan tidak syukur nikmat itu adalah para da'inya sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, sepakat atau tidak? Ada yang kenal Imam Sudais, Imam Sidal Haram? Syekh Sudais itu punya kawan namanya Shuraim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang datar-datar gitu itu namanya Shuraim. Itu duo imam ini, jadi orangnya luar biasa. Sudais masih bertahan. Shuraim udah gak ketemu, Pak. Udah gak boleh jadi imam, diberhentiin karena pernah nyindir sedikit pemerintah. Sedikit dia nyindir, itu gak boleh khutbah lagi, gak boleh ngimamin lagi. Di Indonesia, ya, yang ngomong negara ini negara Firaun, itu dibiarin aja. Orang kayak Rocky Gerung bebas ngomong. Dia kan yang sering nuduh bahwa negara ini negara tirani, negara apa. Itu kalau benar negara kita ini seperti itu, Pak, diktator, dia udah gak ada dari kemarin. Yang pernah hidup di zaman Soeharto, gimana?
Yang pernah hidup zaman Soeharto, gimana Pak? Guru saya hilang semalam, cuma nyindir dikit. Jadi yang ngajarin tidak bersyukur nikmat kebebasan berpendapat itu justru ustadznya hari ini, justru tokoh-tokohnya hari ini. Ya, nuduh negeri kita ini tirani, ya, tidak ada kebebasan pendapat. Lah dia ngomong begitu bebas kok di mimbar-mimbar, di TV, di TikTok, di mana bebas. Kenapa orang-orang nggak sadar? Coba tinggal di Saudi lah bentar, nggak percaya. Ya. Tinggal di Malaysia lah bentar, di Brunei tinggal bentar ente, ya. Tuh si ustad-ustad yang ngomong begitu, coba tinggal. Makanya di Quran, Qul siru fil ard, afalam yasiru fil ard, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Surah Al-Hajj ya, Pak Haji? Al-Hajj ingat saya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, pindah negara, selesai. Uzbek, Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Mana ada orang dapat izin pengajian begini? Nggak boleh Pak. Mana ada khotib kayak dia yang kata-katanya kasar begitu, yang ngomongnya laknat, ngomongnya bodoh, ngomongnya goblok, ya? Nggak ada. Dibiarin aja, ya. Saya prihatin, ya. Prihatin melihat semua ini. Ini gimana umatnya mau bersyukur nikmat, tapi dia sendiri tidak mensyukuri nikmat berkebebasan, ya. Yukaffir ankum sayyi'atikum, ya. Nah, nanti silakan rasakan sendiri. Kita sudah mengalami itu beberapa 2 kali, ya. Ya, mau diulangi lagi gak? Rasa di kolbu ini akan menjawab. Itu namanya furqan. Ya ja'allakum furqan. Nur yang Allah titipkan di kolbu itu, dia dapat bekerja, merasakan furqan, membedakan nanti, ya. Semoga warga TMP, ya, dan saya, Allah ciptakan di kolbunya nur furqan, amin ya rabbal alamin. Dan ajaibnya Quran itu disebut furqan, ya. Lalu faedah takwa itu setelah diciptakan nur, yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah hapus kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, Allah tutup semua kesalahanmu. Wallahu dzul fadlil azim. Dengan apa Allah tutup? Bukan dengan hebatmu beramal, tapi dzul fadlil azim, karena dia punya anugerah yang banyak, ya. Kita baca hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, man akramun nas? Siapakah manusia paling akram, paling pemurah? Ada juga terjemahan akram ini asyraf, paling mulia. Lalu Nabi menjawab atqahum, yang paling bertakwa. Hadis ini disering dijadikan dalil untuk ngomongin nasab. Nggak nyambung, ya. Bab nasab itu sesuatu. Nasab itu bab yang berkaitan mengenai orang mendakwakan dirinya, saya keturunan Syanu. Terus kalau ada ayat atau hadis yang menyebutkan, ya, atqahum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, itu bukan untuk membatalkan ilmu nasab, ya, itu lain cerita. Karena ilmu nasab itu satu ilmu yang nggak ada kaitannya dengan bab ini. Ini bab qalbu, ilmu nasab itu bab empirik, ya, zahir, ya. Faqalu laisa an hadza nas'alu. Wahai Rasulullah, bukan sekedar itu yang kami tanya. Lalu Nabi jawab, ya, orang paling mulia, paling pemurah fa Yusuf, Nabi Yusuf, Nabiullah, anak Nabiullah, cucu Nabiullah, cucu cicit daripada Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Coba Yusuf itu anak siapa ya? Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi nyebutnya Yusuf Nabiullah bin Nabiillah bin Nabiillah bin Khalilillah. Yang terakhir disebut Khalil, yaitu Nabi Ibrahim. Qalu, lalu mereka bertanya, bukan sekedar itu wahai Rasulullah, laisa an hadza nas'alu. Lalu Nabi SAW bertanya, terus maksud kamu tentang apa?
Fa'an ma'adinil Arab, apakah tentang orang Arab? Tas'aluni, kamu bertanya? Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum, orang Arab paling mulia di zaman jahiliyah, lalu masuk Islam, maka dia khiyaruhum fil Islam, dia akan mulia dalam Islam idza faquhu, jika mereka mengenal hukum-hukum Allah. Maksudnya apa? Orang murtad, orang Islam masuk mu'alaf, semulia apa mu'alaf itu, sebesar apa kemuliaan dia sebelumnya. Maka kalau orang biasa masuk Islam nggak booming, kalau artis masuk Islam booming nggak? Booming. Nah, itu maksudnya. Kalau saintis masuk Islam booming nggak? Saintis, ada ahli sains masuk Islam, oh itu kemudian diputer-puter tuh berulang-ulang. Pendeta masuk Islam luar biasa nggak? Coba kalau orang yang jarang ke gereja masuk Islam, biasa aja, wajar, kamu jarang masuk gereja. Ya. Tapi kalau pendeta, misalnya nih, yang mantan pendeta itu siapa? Yahya Waloni gitu, masuk Islam rame. Maka dia kalau ngomong tentang agama dia terdahulu menarik. Tapi kalau dia ngomong akidah, ngomong fikih, ya tentu dia nggak sebagus dia ngomong agama sebelumnya. Itu maksudnya. Coba kalau saya ngomong kristologi, nggak menarik, Pak. Tapi kalau mu'alafnya seorang pendeta ngomong itu menarik. Itu contohnya. Ya. Idza faquhu, maka kemuliaan itu bukan berdasarkan nasab, betul. Kemuliaan dalam bab ini kemuliaan yang lain. Babnya ini kemuliaan ilmu. Idza faquhu, jika mereka berilmu, punya pemahaman. Ya, faquhu beda dengan faqihu. Faqihu itu sekedar paham. Tapi kalau faquhu, orangnya menguasai hukum. Hadis kedua kita kejar aja biar dapat hadis semua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini juga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah. Hulwah itu manis, asik, benar asik ya? Ya. Khadirah, sangat menyilaukan. Khadirah itu secara harfiah berarti hijau, maksudnya menyilaukan. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah lah yang mengangkat kamu jadi khalifah. Ingat, yang jadi khalifah kita atau jin? Ya, jadi perlu nggak takut dengan jin yang ada di kebun? Hah? Katanya di kebun belakang ini masih ada yang tinggal katanya. Ya. Perlu nggak takut? Nggak perlu takut, karena khalifah di bumi siapa? Kalau kita khalifah, dia takut sama kita, dia harus hormat sama kita, nggak usah takut. Cuma biasa rakyat itu membentak pemimpin itu ngecek, ngetes sebenarnya. Ini takut nggak, bisa dikuasai nggak, ya? Bisa dipengaruhi nggak? Ternyata banyaklah kita urusan begini aja udah takut. Gimana ketemu malaikat mungkar nakir? Lebih horor. Apalagi mau ketemu Nabi Khidir, katanya lebih horor lagi banget. Ya. Ini aja nggak lolos ya. Fayanzur kaifa ta'malun, maka perhatikanlah amal dia. Ya. Amal dalam bahasa Arab itu tidak hanya amal yang kita pahami bahasa Indonesia. Amal itu dibagi, amal fisik, sholat, zakat, amal dompet berbagi, amal akal bertafakkur, amal kolbu berzikir, amalnya ruh berma'rifat. Itu beda-beda tuh. Maka sejauh mana orang beramal, sejauh itulah nur ketakwaannya. Ketika pandemi, orang yang suka sholat tahajud masih ketakutan, benar gak? Masih cemas, berarti tahajudnya gak bekerja. Berarti di tahajud selama ini belum dengan ruhnya, ya, belum dengan ruhnya. Ya, tapi ada juga nekat, nah, itu nggak baik juga ya. Hargai juga orang-orang takut itu, biar nggak kelihatan gitu. Dalam hal ini kita sudah ngeliat banyak orang yang berhaji berkali-kali. Itu pas pandemi kemarin, ini pada lupa semua kan?
Kita, norak bener tuh ya. Kita malu kalau ingat-ingat hari-hari itu. Ya. Orang-orang tegang semua. Yang kena di Depok bagian mana? Yang takut Depok bagian sini. Ya. Yang paling aneh, tempat-tempat di kampung-kampung yang jauh dari Depok ikut-ikutan takut. Dan tulisan lockdownnya sudah aneh-aneh. Ya maklum nggak bisa bahasa Inggris. Ada lockdown, bener ya. Ada yang lockdown. Ada PGG lockdown. Betul-betul menakutkan. Maka kami dengan kawan-kawan guru-guru dulu waktu itu berinisiatif, kita buka majelis paling horor jam 12 malam sampai jam 3. Ya, lumayan itu ya, kajian hikam dulu. Karena hikam itu ilmu merawat nur furqan tadi di dalam kalbu. Ya. Lalu untuk apa ibadah-ibadah kita selama ini kalau dia tidak bisa memuatkan rasa tadi? Ya. Berarti nggak nyampe ke dalam ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap lawan jenis ya, an-nisa. Hati-hati nih Pak sama istri Pak ya. Ya, ibu-ibu juga hati-hati sama suami. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa ya. Karena kekacauan ini dimulai dari ya fin nisa, perempuan. Maksudnya di rumah tangga kita dulu mulai. Ya, kalau bapak ini berhasil dakwah ke istri, menghadapi istri, itu akan sabar tuh kalau di luar tuh. Ya. Jadi kalau nggak berhasil di rumah, gimana berhasil di luar? Ya, kata Syekh Ali Sabuni almarhum, itulah asrar kenapa Allah banyakkan istri Nabi. Karena Nabi itu kalau berhasil ngurusin istrinya, kan polanya macam-macam. Aisyah lain dengan Hafsah, lain dengan Salamah. Ya. Kalau berhasil ngurusin laki-laki perempuan, ngurusin laki-laki lebih mudah. Coba tanya bapak-bapak ini. Kita kalau tengkar Pak, nggak enakan. Salaman beres. Kalau ibu-ibu lama. Coba tanya ibu-ibu. Lama, dipendam lama sekali. Ya. Bapak-bapak ini kalau berkelompok-kelompok, misalnya nih kelompok-kelompok, kalau ketemu bareng-bareng lebur. Kalau ibu-ibu enggak. Itu sudah ada faksi-faksinya itu. Dan fraksi-fraksi. Beda ya, agak beda emang. Di pengajian aja begitu, pengajian-pengajian yang kita urus dulu ya. Saya kan juga dulu ada majelis untuk ibu-ibu. Itu ada ini, ada kelompok A, ada kelompok B, itu udah beda-beda tuh. Omongannya beda. Nanti bajunya gak lain lagi. Nah, kalau udah ngomongin, Masya Allah ya. Ini istriku mau protes nih Pak. Tapi dia nggak bisa protes, nggak megang mic. Paling protes di rumah ya. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ya, berkata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, mungkin orang bertanya, Ustadz, Buya, Kiai, ya, itu orang nanya ke kiainya, ke gurunya. Terus gimana supaya kita dapat takwa? Kalau ini kan dasar-dasarnya. Ternyata takwa itu mesti diminta kepada Allah yang menciptakan nur ketakwaan. Ini doanya. Ini favorit saya, doa sejak masih belajar hadis pertama sampai sekarang. Sebelum belajar sama Kiai Ali Mustafa Yaqub, ya, gurunya beliau juga. Ya, kami ini seperguruan juga tapi beda tempat ya. Itu kita salah satu wirid kita ternyata masuk ke dalam wirid pagi sore. Dulu maksurat, ada wirdul latif, ada maksurat versi Hasan Al-Banna, ada wirdul latif versi Al-Habib Abdullah Al-Attas ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu bahasa Arabnya. Orang kita ini kalau nggak doa pakai bahasa Arab kurang afdal ya, padahal enak tuh doa pakai Indonesia. Allahumma inni, ya Allah aku bermohon, as'aluka meminta kepada engkau al-huda, berikanlah nur hidayah dalam diriku, wattuqa, nur takwa, nur furqan tadi di dalam diriku pembeda, wal afaf, afaf menjaga diri ya. Afaf ini juga berarti tidak suka meminta ta'affuf, juga berarti menjaga kehormatan diri, kehormatan rohani. Wal ghina, rasa berkecukupan, ini yang mahal, rasa berkecukupan. Ini mau ustadz, mau jamaah,
Kalau Allah nggak beri rasa ghina, disitulah muncul namanya sifat tamak. Kalau tamaknya kami ini, tahu nggak Bapak Ibu? Kalau zaman now, kalau punya pesantren, nggak ada puasnya mau bangun. Tapi saya lihat Pak Haji santai ya, alhamdulillah santai. Ada nggak puas tuh, belum beres ini tanah sebelah udah ditawar lagi gitu ya. Ya walaupun Pak Haji ada niat kemana, tapi kayak santai ya. Walaupun ada niat mau ke tanah mana saya lihat tuh. Tapi relax ya, nggak perlu ngoyo. Banyak yang begitu, jamaahnya bingung sendiri. Kami disuruh nggak tamak kok Pak Kiai tamak gitu. Kami disuruh ya untuk tidak rakus kok pakai rakus. Itu kadang-kadang batinnya murid bertanya ya. Tapi itu ujian bagi murid, apakah dia suuzon sama gurunya ya. Kalau kita melihat fenomena begitu, cukup katakan mungkin kiai memikirkan banyak permintaan orang pengen ngaji, pengen nyantri, tapi tempat kurang banyak ya. Kita husnuzon. Tapi pada diri seorang muallim, dia mesti lihat-lihat ini. Wal ghina ini rasa cukup. Kalau orang TMP, rasa cukup itu apa? Alhamdulillah. Ini biasanya gini, kalau udah punya rumah, ada aja kurangnya, bener gak? Berapa ya? Ada aja kurangnya. Padahal ini sudah sejuk ya. Dulu pengen rumah yang sejuk, dikasih yang sejuk. Ada aja kurangnya. Pengen dapat kamar sekian, ada lagi yang kurangnya, kamarnya berapa gitu. Kalau nafsiyah, jiwa ini, emang dia nggak ada puasnya. Maka mesti diminta kepada Allah rasa cukup. Jadi ghina itu bukan artinya kaya, tapi rasa cukup. Karena banyak orang yang Allah kayakan secara zahir, tapi tidak Allah berikan rasa cukup di kalbunya. Sekarang itu kan banyak artis-artis bedah rumah, benar nggak? Waduh, kita ngelihatnya, masya Allah, itu kayaknya kalau ada makanan langsung ininya keluar meler langsung. Dan coba lihat, orang yang sudah punya rumah bagus, itu melihat begitu, terpancing lagi. Jadi emang tontonan-tontonan begitu mungkin ada bagus di sisi lain, tapi di sisi lain justru mencederai hati. Kalau bagi yang belum kuat, belum diberikan rasa al-ghina ya. Nabi itu, Bapak Ibu, kalau sempat ke Madinah, minta ke Ustadz bawa kami ke museum yang mengajarkan tentang rumah Nabi dulu bagaimana. Nanti kita lihat ukuran rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi itu kan banyak karena emang istrinya banyak, tapi nggak besar-besar. Karena tamu terus datang ya. Tapi beliau mengatakan baiti jannati. Nah itu disebut ghina. Rumahku ya surgaku. Udah begitu belum Bapak Ibu ya. Surga itu ya tidak ada laghwan fiha, nggak ada lagi ya, kata-kata yang nggak penting. Di dalamnya hanya ada salama. Jadi kalau di rumah kita, mohon maaf ya, rumah kita semua sedang belajar jadi surga ya. Saya yakin Pak Haji aja pasti ada sedikit gesekan sama istri, padahal hafizah ya, ustadz, ustazah misalnya ya, apalagi yang bukan ustadz dan ustazah. Itu normal, itu proses. Emang Nabi nggak pernah begitu. Emang Nabi nggak pernah konflik dengan Aisyah. Lalu kenapa nggak sampai ada turun surat At-Talaq, surat At-Tahrim? Itu pertanda bahwa di dunia Nabi itu juga ada konflik dengan istrinya. Tapi konflik ini tidak membuat kemudian merusak yang 4 tadi. Huda, tuqa, afaf, ghina. Mau rumahnya menjadi surga, minta 4 ini. Ini pilar surga di dunia. Al-huda, petunjuk. Huda itu dalam Quran surat Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan bimbing kalbunya. Jadi huda, hidayah, itu boleh diterjemahkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattuqa,
kesadaran batiniah, afaf, menjaga kehormatan, ya, tidak menunjukkan diri kita susah depan orang, itu penting itu Bapak Ibu, ya. Walaupun kita susah, ya, kata kiai saya dulu, ya, kamu mau hidupmu lagi nggak enak kalau ngajar pakai baju paling bagus, ya. Kenapa? Orang itu nggak tahu dompetmu, yang orang tahu bajumu. Tapi teman saya kelebihan, ya, sampai mobil-mobilnya, kamu mau ngutang mobilnya harus bagus pergi ceramah. Kalau itu mengintimidasi, jamaahnya bingung mau ngasih amplop berapa nih. Ya, ada kiai ceramah pakai sepatu harga 25 juta, honornya cuma 3 juta Pak. Bingung, kasihan jamaahnya, ya. Bener, ketika honor dikasih dibalikin, ternyata orang itu mau ceramah doang, ya. Kenapa? Untuk benerin sepatunya nggak cukup itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Pak kiai-kiai begitu tuh, ada Pak, ya. Itu kiai-kiai yang mengikuti Imam Syazili, ya. Imam Syazili itu imam kaya, ya, imam yang suka berbagi, ya. Dia punya kerjaan, tapi juga banyak orang nitip ke beliau. Maka beliau juga berbagi, karena Allah gampang memberi kepadanya, dia juga gampang memberi kepada yang lain. Imam Maturidi, pada dengar Asy'ari Maturidi? Maturidi itu kami ziarah ke sana di daerah Samarkand, ya, Uzbek. Itu daerah tadinya perkebunan. Itu kebun semua punya Imam Maturidi dulu, tapi sekarang udah banyak jadi perumahan. Beliau tanam apa Pak? Anggur. Di sana bukan kurma, anggur, apel, dan sejenisnya. Biasanya panen sekali berapa bulan. Itu dia ngajak orang ngaji. Caranya gimana? Bagi dulu. Jadi dia ngasih orang, baru kemudian dia ajar. Inilah kemudian menginspirasi pendiri Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu akidahnya Ahlus Sunnah riwayat Imam Maturidi, karena mazhabnya sama Hanafi. Jadi beliau itu lihat dulu ada orang nggak mau ngaji, terus dipanggil, kamu kenapa mau ngaji? Dia mau ngaji Pak Ustadz, saya ini kerja, duitnya belum cukup, kalau ngaji gimana mau ngasih makan keluarga? Akhirnya, kamu ngaji sama saya, nanti saya gaji. Orang yang ngaji sama dia gaji. Itu pendiri Jamaah Tabligh namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis, ahli zikir, ya, penerus ajaran Maturidiyah, ya, dan ahli hadis. Doakan kami juga nanti bisa begitu untuk masuk haji, ya, insyaallah. Semoga kita semua para muallim ini Allah berikan seperti itu, amin ya rabbal alamin. Kalau nggak sanggup, nah, bersamai orang-orang yang muallim, berbagi bersama mereka, ya, supaya kita bersama dia nanti di surga insyaallah, ya. Hadis terakhir, sebelum hadis terakhir saya baca hadis man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Kita ada nazar, ternyata nazar kita kurang baik, maka boleh ditinggalkan, ambil yang lebih baik. Maksudnya misalnya ada orang bernazar, nazarnya itu isinya kemaksiatan. Kalau aku lolos dalam bidang ini, maka aku datang ke bar gitu, aku minum khamar, aku main judi gitu. Itu benar gak tuh? Ya, maka dia cukup puasa 3 hari, lalu dia cukup ganti dengan sholat. Saya sholat atau puasa. Tapi saran saya, jangan suka bernazar, karena itu di luar sunnah Nabi SAW. Hadis penutupnya, an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yakhtubu fi hajjatil wada'. Ini hadis menarik. Kenapa? Ini salah satu hadis terakhir yang didengar sahabat waktu haji wada. Haji wada itu bulan Zulhijjah, haji wada. Nabi meninggalnya Rabiul Awal. Coba dihitung, Zulhijjah habis, berarti pertengahan masuk awal, berarti 3.
Sahabat Nabi ada yang tidak ketemu lagi setelah haji, karena dulu nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada TikTok, ya, nggak ada telepon, jadi nggak bisa ngecek. Sahabat Nabi yang pulang ke Madinah pun ada yang udah nggak ketemu Rasulullah, cuma sahabat-sahabat khawas yang ketemu Rasulullah SAW. Ya. Apa yang didengar saat Nabi selesai haji wada? Ittaqullah, ini khutbah Nabi. Jadi memang salah satu sunnah dalam berhaji itu khutbah. Ya. Ittaqullah. Nah, pesan pertamanya apa? Bertakwalah kepada Allah. Ya. Latihlah kesadaranmu, batinmu selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasallu khamsakum. Lalu jagalah solat 5 waktu. Wasumu syahrakum. Jagalah puasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi nyebut syahrakum. Ramadan itu disebut syahrakum, bulan kalian. Maka ketika ada hadis dhaif menyebutkan Ramadan syahra ummati, hadisnya dhaif, tapi di sahih versi ini bahwa Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis yang tadi hadisnya dhaif, tapi yang ini sahih, ya. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan pembersih harta kamu, disebut zakat. Wa ati'u umara'akum, dan taati pemimpin kalian. Nah, bayangkan apa kata Nabi? Wa ati'u umara'akum, taati pemimpin kalian. Di hadis lain Nabi mengatakan walau kana abdan habasyian, walaupun pemimpin kamu orang yang hitam legam, bukan orang Arab tapi orang Habasyi, orang Ethiopia, mantan budak, mesti dihormati, ya, mesti ditaati. Tadkhulu jannata rabbikum, pasti kamu masuk surga. Jadi kunci masuk surga sederhana, takwa, tapi dimulai dari takwa, sholat yang 5 waktu, puasa, menunaikan zakat, tapi di situ ada tambahan, atiu umara'akum, taat kepada pemimpin. Artinya apa, Bapak Ibu? Hari ini jangan pahami ikut berpartisipasi dalam politik itu bukan bagian dari agama. Berpartisipasi untuk negara ini itu mentaati peraturannya, ya, itu bagian daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Islam bukan ajaran yang sekuler. Islam selalu membersamai persoalan-persoalan politik, tapi tidak boleh mempolitisasi Islam. Ya, semoga Allah Taala memberkahi kita semua, memberkahi ulama-ulama kita, umara-umaranya, habaib-habaibnya, para kiai-kiainya, pesantren-pesantrennya, guru-guru ngajinya, orang-orang yang berkhidmat untuk negeri ini, orang-orang yang sedang mengajari umat untuk mengenal Allah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Azim, ya Allah ya man ya'muruna bittaqwa, salli ala sayyidina Muhammad sayyidil muttaqin, ahli tuqa wal nuha. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepada penghulu orang yang paling bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sebagaimana Nabi Engkau berdoa, kami juga berdoa, ya Allah, berikanlah kami anugerah nur hidayah di dalam qalbu, kesadaran hati bertakwa di dalam qalbu, dan juga ya Allah berikan kami kesadaran menjaga diri, menjaga rasa malu kepada Engkau, wal ghina, dan berikan ya Allah rasa berkecukupan dalam hati kami. Allahumma ya Allah, hiasi kami dengan semua sifat-sifat yang Engkau ridai, wa tahhirna ya Rabbana an kulli ma la tardah. Ya Allah, bersihkan diri kami, bersihkan lingkungan kami, bersihkan rumah kami, rumah tangga kami, tempat kami mengabdi dari hal-hal yang Engkau tidak ridai. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu mimma 'alimna wa mimma la na'lam, wa nas'aluka ya Rabbana wa na'udzubika ya Rabbana min kulli syarrin mimma 'alimna wa mimma la na'lam. Ya Allah,
Kami memohon kebaikan-kebaikan yang ada dalam ilmu, bukan hanya kebaikan yang ada dalam fikiran kami. Pilihkanlah yang terbaik bagi kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari keburukan yang ada menurut ilmu-Mu, bukan keburukan yang ada dalam pikiran kami. Allahumma ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi pasangan kami, berkahi orang-orang yang ada di sekitar kami. Wal akhir ya Rabbana ij'al buyutana jannatan qabla jannatika. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami sebagaimana Rasulullah mengatakan, rumahku adalah surgaku. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau dan Rasul Engkau, dan kebahagiaan di akhirat dengan mendapat syafaat Nabi Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.